Jadi kalau dia sudah ortogonal, tapi belum ortonormal, maka bisa dibuat menjadi ortonormal dengan melakukan proses normalisasi. Caranya adalah vektornya tadi dibuat jadi vektor baru, di mana vektor baru itu adalah sama dengan vektor lama dibagi panjang vektor tersebut. Gitu. Contohnya di sini, nah ini 25 dan negatif 5, 2. Nah, ini adalah dia ortogonal. Kenapa ortogonal? Karena hasil kali dalamnya sama dengan nol. Sementara panjang tiap vektornya tidak sama dengan 1. Ini akar 29, ini juga akar 29. Nah, maka bagaimana supaya dia ortonormal? Tinggal dibagi saja dengan panjang tadi. Ya kan? Jadinya vektor pertama berubah jadi vektor pertama yang baru atau Oxen. Berarti 2 per akar 29 dengan 5 per akar 29. Pxn atau vektor V yang baru itu adalah negatif 5 per akar 29 dan 2 per akar 29. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sudah tidak ortogonal? Dia basis, tapi dia tidak ortogonal. Dan panjangnya juga tidak satu. Nah, maka metode yang bisa dilakukan adalah metode Gram scheme. Scheme. Kalinya nih huruf mati pada tani. Gram scheme. Nah, bagaimana caranya? Itu ada rumusnya. Ini rumusnya. Nah, untuk vektor pertama yang baru adalah vektor lama dibagi panjang vektor. Untuk vektor yang kedua adalah vektor yang kedua dikurang hasil ke dalam vektor yang kedua dengan vektor yang baru, yang pertama tadi, dikalikan dengan vektor I1. Dibagi dengan panjangnya. Kalau ada vektor yang ketiga, nah berarti lebih panjang lagi. Kalau ada vektor yang keempat, lebih panjang lagi rumusnya. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, sehingga kalau ada vektor yang ke n, itu adalah vektor Vn yang lama dikurang panjang vektor n dengan W1, Vn dengan W2 sama dengan Vn dengan Wn kurang 1 kali Wn1 dibagi dengan panjang. Contoh. Nah, contoh 2.7. Ini ada sebuah himpunan ABC, bukan kecap lah. Kalau kalau apa? Judi senang pakai kecap makannya judi ya, kada. Oh, tergantung lauknya. Oh, tergantung lauknya. Kalau hintalo di kecap deh. Oh, ya, 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 ya. Kalau Pak Ajri selalu menyiapkan kecap di kosnya, ya, kalau Pak Ajri. Nah, ini ada 3 vektor. Vektor A adalah 111. Aku sayang apa ibu ya biasanya ya. 112, 121 ya. 121 dan negatif 110. Nah, yang pertama dicek dulu apakah dia basis. Bagaimana mencek dia apakah dia basis atau tidak? Maka caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana Erni? Caranya Erni? Dihitung apanya Erni? Determinannya. Ternyata setelah dihitung determinannya berapa R? 1. Oke. Berarti dia basis atau bukan? Basis. Kenapa dia basis? Karena tidak sama dengan 0. Oke. Maka dia basis. Nah, kemudian kita coba hasil kali dalam masing-masing vektornya. Hasil ke dalam A dan B 4. Bukan 0 ya. A dan C memang 0. B dan C 1. Berarti dia tidak ortogonal. Dia basis, tapi bukan basis ortogonal. Apalagi ortonormal. Bagaimana supaya dia menjadi ortogonal sekaligus jadi ortonormal? Maka kita lakukan metode Gram-Scheme. Bagaimana caranya? Yang pertama, vektor pertama kita bagi dengan panjangnya. Berarti menjadi vektor yang lama apa? Vektor A ya, menjadi 111. Ini mestinya dikasih garis membedakan antara vektor dan vektor ya. Bawahnya ada garis ini. Dibagi panjang vektor A, berarti 1/3. Ya kan? 1/3, 1/3, 1/3. Itu kan kalau kita cek panjangnya kan 1 ya. Nah, usia normal ada 1 sudah dia.
Vektor yang kedua bagaimana? Nah, vektor yang kedua ini vektor yang ketiga. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, coba dihitung ya. Nah, ini W2 berarti adalah vektor C dikali dengan dikurang hasil kali dalam. Vektor C dengan vektor W1. Vektor C tadi apa? Negatif 1, 1, 0 ya. Kenapa C duluan? Mestinya B dulu ya. Ya kada apa-apa lah, digolak balik kan sama aja. Nah, nya mungkin tidak suka dengan kecap ABC, banyak ACB jadinya. Jadi A kemudian C ya. Nah, seperakar 3, coba kita kali dalamkan ya. Seperakar 3, negatif seperakar 3, ditambah seperakar 3, 0 kan? Ditambah 0, 0. Nah, berarti di sini 0. 0 kali vektor W1 tetap vektor 0 ya kan? C dikurangi vektor 0 berarti tetap vektor C. C. Vektor C ya. Nah, C dibagi vektor C adalah negatif 1,110. Kenapa C didulukan? Karena itu dianggap lebih mudah hitungannya. Kenapa tidak B dulu? Karena kalau B agak lebih rumit, dia tidak 0 ya kan? Kalau kita ke sini ya, seperakar 3 ditambah ini berarti 2 per akar 3, ini adalah tambah 1 per 3, berarti adalah 3 per akar 3 jadinya ya kan? Nah, 3 per akar 3 jadinya. Tidak 0 di sini. Nah, maka supaya mudah, jadi kecil dulu. Supaya nanti nyaman hitungannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita hitung vektor W3 yang baru. Apa vektor W3? Berarti vektor B dikurang B kali W1, W1, B dikali dalam W2, W2. Nah, ini kita keluarkan ini supaya nyaman menghitungnya. Nah, berarti B dikurang sepertiga ini sepertiga apa nih? Hasil kali dalam BA dengan A. Berarti B tadi 121 ya kan? Ini kan B kan 121 tadi. Mana dari B tadi? Nah, nih B kan 121. Berarti 121 hasil kali dalamnya adalah hasil kali dalam B dengan A. Hasil kali dalam B dengan A itu adalah berapa? B dengan A. B dengan A. B dengan A mana B? B dengan A. Berarti 1 kali 1, 1. Tambah 2, 3. Tambah 1, 4. Berarti 4. 4. 4. Nah, 4 dikali dengan A adalah 111. Rumusnya tadi mana tadi? Rumus di atas ini. Oh, ini. Nah, itu 4. Kok ada sepertiganya? Di mana tak oleh sepertiganya? Ya, lo pasti bertanya dari mana tak oleh sepertiga. Di mana dapat sepertiganya? Kita udah tahu. Nah, berarti memang di soal ini mestinya nggak ada nih sepertiganya nih. Oh, di W1 ini tadi ya. W1-nya ada nih akar 3. Akar 3. Oke. Karena, oke, berarti ini ya W1 ya. Ini nih salah nih. Kada perlu kita kembali ke W1 aja ya.
Nah, coba dikalikan buju-buju lawan W1 aja, Bang. Coba dikalikan dengan W1. Kita kembali ke sini aja ya. Baik, ini pakai wah, kalau di anu saja. B kali W1. B kali W1 berarti adalah B-nya tadi apa tadi? B-nya tadi 121. Nah, 121 dikali dengan W1. Hmm, ada yang sudah? Nah, berarti kan sama dengan uh, Hah? Kok hilang sih? Berarti B-nya tadi adalah 121 dikurang 121 dikali dengan W1 kan? Berarti adalah hasilnya berapa tuh hasilnya? Ah, 1 kali 1, 1. 2 kali 2, berarti 4/3 ya? 4 per akar 3, ya loh. Nah, dikali W1. Ya kan, dikali W1 kalau W1-nya adalah 1/3. 1/3 akar 3. Ini kalau dikurangi, ini B kali W2, berarti 1, ini 0 ya. 0 lah. Ini coba, B kali W2. B kali 2, berarti 1 kali negatif 1. 1 kali negatif 1 ya. Kemudian 2 kali ini, 2/2. Berarti tersisa apa? 1/2 ya. 1/2 tertinggal ya. 1/2 berarti di sini. Bujur lah, paham lah maksud saya tuh. Sehingga adalah 1/2 dikali dengan W2. W2 adalah negatif 1/2. 1/2 dan 0 ya kan? Dibagi oleh panjangnya ini. Panjang vektor khasnya ini. Panjang apa dibagi panjang vektor ini. Malihnya menulis saya. Mana nih? Mencari pensilnya ada tetamu bapak mana ya? Mana pensilnya anak? Ah, jadi. Oh, ini nih.
Nah, dibagi panjangnya. Panjangnya ya. Panjang nih tadi. Nih, panjangnya berarti panjang dari, nah, kos itu. Panjang dari 121. Ini kan 121 jadinya ya. 121 dikurang, bujur ya, seper akar 3 ya. Sepertiga jadinya ya. Sepertiga atau 4/3 lah, sama aja lah, 4/3 ya. 4/3, satu, 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 iyalah, dikurangi setengah, negatif satu, satu, nol. Panjang ini ya. Hasilnya sama apa? Nah, hasilnya bujur yang bawah nih, yaitu 1/6. Hasilnya ternyata setelah dihitung, ini sama dengan atasnya adalah, ini kan disamakan penyebutnya kan 1/6 ya kan? 1/6. 1/6, satu, satu, dua. Mau dibagi panjangnya. Panjangnya ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yang ada di bawah ini. Bujur sudah. Ya, hasilnya adalah yang di bawah ini. Nah, panjangnya adalah akar 6 dibagi 6 berarti seper akar 6. Berarti adalah seper akar 6 dikali dengan 1 negatif 2. Bujurlah tuh. Ini kalau dibuat menjadi, cari panjangnya. Panjangnya berarti adalah 1/36 tambah 1/36 tambah 4/36. 6/36. Ditarik akar berarti adalah, ditarik akar 6/6. Akar 6/6 akar 6. Berarti ini seperakar 6 ya panjangnya. Berarti mestinya di sini adalah, lalu di sini di atas tadi ketemu kan 1/6 ya. 1/6 dibagi dengan seperakar 6. Berarti adalah seperakar 6. Pokoknya seperakar 6, satu negatif 2. Sebenarnya nggak ada S sih, S-nya ini. Kok ada S-nya sih? Ya itu makanya S itu mesti nggak ada. Hapus ya S-nya. Kecuali si anu nih 7 minum es. Ya baik kan mapet minum es. Pet. Bulan anu musim panas betul kan minum es pet. Oke, paham itu? Belum paham? Di mana yang tidak paham? Cara ngitungnya Masya Allah sih. Coba yang di atas tadi apa? Yang di atas.
Yang di atas tadi hasilnya apa tadi? Hasilnya di atas. Kita kembali yang berat. Atasnya kan seperenam. Atasnya tadi seperenam. Apa berapa tadi? Satu, satu, dua kan? Satu, satu, negatif, dua. Oke. Ini dibagi oleh, nah, panjang dari seperenam, satu, ini di koma aja gini lah, koma satu, koma negatif dua. Nah, berarti ini sama dengan seperenam. Oke, karena ada muat panjang, jadi anu pulang. Seperenam dalam satu, satu negatif dua, ya lah. Dibagi. Nah, ini kan berarti akar lah. Akar dari seperenam itu dikuadratkan berapa? Sepertiga enam ya kan? Sepertiga enam. Dalam kurung. Satu kuadrat berapa? Satu. Satu kuadrat berapa? Satu. Dua kuadrat berapa? Empat. Berarti dua, satu tambah satu tambah empat. Berapa satu tambah satu tambah empat? Enam. Berarti akar enam per. Nah nih. Jadinya kan hasilnya adalah. Mana nih, mana lagi nih? Mau baca-baca bukunya biar aja. Jadinya adalah seperenam, satu, satu min dua dibagi, nih, bagi ini 6 diakarkan akar 6 ya kan? Akar 6 per 6. 6 per 6 kali 36 di akar 6 ya. Nah, atau kalau kata lain, kita balik pembagian jadi kayak apa? Jadi perkalian. Gimana pembagian jadi perkalian? Berarti jadinya adalah sama dengan, nah, di mukanya menjadi seperenam dengan dikali 6 per akar 6 ya lah. Ininya adalah satu, satu, negatif, dua. Ini ada 6, ini ada 6, dicoret aja. 6-nya dicoret, 6-nya dicoret. Sisanya adalah seperenam, satu, satu, negatif, dua. Jujur lah. Di mana yang ada pahamnya? Ya kan? Jadi begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nah, jadi begitu caranya. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dia yang ortonorma tadi, vektor barunya adalah seperakar tiga, seperakar tiga, seperakar tiga. Itu vektor yang pertama. Nah, ini vektor yang pertama ya. Ini vektor yang pertama. Nah, vektor yang pertama ini. Nah, ini vektor yang pertama. Nah, ini vektor yang pertama. Kemudian ini vektor yang kedua. Nah, ini vektor yang kedua. Yaitu seperakar dua, nol. Kemudian yang ketiga mana? Yang ini tadi. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini yang ketiga.
Ini yang ketiga ya. Ada kawan cerita lagi. Nah, itu yang ketiga. Nah, kalau kita mau buktikan, boleh saja kita buktikan. Betul nggak dia itu? Kalau ini kan belas ya panjangnya satu nih ya. Coba seperakar 6 tambah seperakar 6 ditambah, ini dikuadratkan ya. Ini kan jadinya adalah seperenam tambah seperenam kalau dikuadratkan ya. Tambahi 4 per 6 ya lah. Nah, seperenam tambah seperenam tambah 4 per 6 jadi berapa? 6 per 6. 6 per 6 dari akar 1 kan. Jangan satu. Ini juga satu panjangnya. Setengah tambah setengah satu juga. Ini sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga satu juga. Nah, ya kan. Kemudian kalau dikalikan ini dikalikan dengan ini pasti hasilnya nol. Ya kan? Ini kan jadinya seperenam dikurang seperakar 6, seperakar 6 dikurang negatif seperakar 6 itu seperakar 6 nol kan. Ini satu kali nol nol. Berarti ini kan tegak lurus. Ini kalikan bawahnya ini juga nol. Ini kali dengan atas ini juga nol. Nah, berarti dia sudah ortonormal. Nah, itu caranya mengubah dari basis menjadi basis ortonormal. Kenapa tak baru kapal lapis? Ada apa? Oke. Nah, baru kita ke perubahan basis. Dulu waktu bilangan kita kan pernah ya merubah basis ya, berubah basis 10 ke basis 3 misalnya. Ya. Coba saya tanya si uh, Najwa. Ini kalau di basis 10, ini basis 10-nya adalah 5 misalkan. Di basis 3 kira-kira lanjutannya berapakah di sini? Ayo berapa Najwa? Kira-kira lanjutan di basis 3. Ini kan basis 3 ngitungnya 1, 2, 10, 11. Nah, sesudah 11 berapakah Najwa? Coba kita belajar berhitung. Ini belajar berhitung nih. Jadi sama kayak kelas SD. Nah, ada belajar berhitung. Jadi di basis 10, nah saya tidak perlu tanya lagi kalau basis 10. Pasti aja tahu. Salah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya berapa Pak? Coba? 5. Oke, bagus. Nah, di basis 3. 1, 2, 10, 11. Berapa berikutnya Najwa? Basis 3. Di mana Sabrina? Gak ada ingat. Fajri, setelah 11 berapa Fajri? Oh, ada ingat juga, Masya Allah. Basis. Oh, salam bisa dikali lagi. Aduh, ya. Oke. Jadi salah 1, 2, 10, 11, 12. Setelah 12 berapa lagi Linda? Ya, coba. Setelah 12 berapa? Salah. 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 Iya 20. Betul Ipit ya 20. Oh menebak. 20. Kenapa begitu? Karena di basis 3 tidak ada angka 3. Jadi setelah 1, 2, 10. Karena 10-nya di basis 3 adalah angka 3 dan kelipatan 3. Itu 10. Nah, ya kan? 6 kan kelipatan 3, berarti 20. Nah, iya loh. Nah, setelah 20 berapa? 21. 21 berapa? 22. Setelah 22 salah lagi 100. Iya kan? 100 kan? Karena 22 itu sudah hitungannya 99 kalau di biasa kan. Ah, ya. Coba kalau kita kembalikan. 10 di basis 3, benarkah 3 di basis 10? Benar. Ini kan puluhan, ya kan? Puluhan kalau. Puluhan itu pangkat berapa? Pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? Nah, 3. Oke. Betul kan? 3 kan? Jadi 1 kali 3 pangkat 1 berarti 3 kan? Tambah 0 kali 3 pangkat 0 kan begitu sebenarnya ya? Atau 0 tambah 0 kali 1. Nah, makanya 3. Ya kan gitu loh. Coba ketika 1995. Nah, 1995 ya. Coba tulis 1995. 1995. Oke, kita belajar kayak SD lagi nih. Coba Jude. 1995 yang menempati satuan.
5, betul ya. Yang menepati puluhan berapa Judi? Hah? Menepati puluhan. Yang menepati puluhan berapa? Yang menepati puluhan. 9. Yang menepati ratusan? Yang menepati ratusan? Tadi saya bilang berarti 1195. Wah, perlu belajar lagi nih. Mana yang menempati satuan, puluhan, ratusan, ribuan? Yang menempati ribuan berapa? 1. Menempati ratusan? 9. Menempati puluhan? 9. Menempati satuan? 5. Kenapa begitu? Karena itu kan kalau kita urai lagi, 1000 itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 ya lah. Cobalah saya tulis di sini lah. 1995. Berarti kan ini kan sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 9 kali 10 pangkat 2 tambah 9 kali kalau mau ditulis berarti 10 pangkat 1 tambah berapa? 5 kali 10 pangkat 0. Oke. Ini adalah basis 10. Iya kan? Karena dia basis 10. Coba kalau basis 2. Nih. Nah, 100 berarti adalah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Iya kan? Karena dia ratusan di 2 itu 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Karena dia basis 2. Berapa nih totalnya kalau di basis kembali 10? 1 kali 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 tambah 0 tambah 0 tambah 0 jadinya 4. Benar kan? Sinkron kan dengan 4 di sini? Coba 1000 di basis 3 berapa? Di basis 10. Berapa? Sebutnya kan kita hitung tuh. Berapa? Kalau di basis 10. Berapa Pak Jeri? 1000 di basis 3? Di basis 3 9 loh. Ya, 9. Iyalah. Ya, betul. Iyalah. Berarti kan 3 pangkat berapa tuh? 27. 27 ya, 27. Nah, 3 pangkat 3, 27. 27. Beda kalau 100. Kalau 100 betul 9. Bener lah. Cobalah. 1, 2, 10, 11, 12, 20. Ya lo. Iyalah, 11 kali ingat ya, 12 ingat 20, 21, 22. Salah ya, saya jadi salah hitung. 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100. Benar kan 9? 9 kan? Karena 9 itu adalah 100 adalah 1 kali 3 pangkat 2. Karena ratusan di basis. Nah, itu kalau bilangan. Sekarang bagaimana kalau vektor? Nah, sekarang vektor yang kita ubah basisnya. Nah, tadi kan bilangan. Itu kan bilangan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau basisnya yang kita ubah? Basis
Vektor sekarang. Vektor yang kita ubah basisnya. Jadi tidak hanya pada bilangan bisa diubah itu, pada vektor pun bisa diubah basisnya. Berarti nanti UTS kan depan tuh sampai perubahan basis inilah. Karena materinya kan sampai sini berarti kita yang kita pelajari. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Kita langsung ke contoh saja. Contoh, diketahui vektor apa? Ruang ya. Himpunan A. Himpunan A ini punya dua vektor yaitu P dan W. Dan ada himpunan B yaitu X dan Y, di mana mereka adalah sama-sama basis. Nah, jadi A ini basis, B ini basis. Apa buktinya bahwa A itu basis? Ayo, coba. Bagaimana membuktikan bahwa A itu basis? Gimana caranya? Apalagi yang belum dipanggil ya? Si, oh Lida belum, oh ya Lida, gimana? Oh Erni kah? Oh sudah juga. Oh Mayada belum. Oh Mayada belum. Gimana? Bisa mengatakan bahwa A itu basis. Kenapa A itu basis? Mayada. Karena kenapa jadi A itu basis dan B juga basis? Kenapa A itu basis dan kenapa B itu basis? Karena gimana cara membuktikan basis atau bukan? Gimana tadi Erni caranya Erni? Menghitung apanya R? Determinan. Oh, IP tahu menghitung determinan. Iya. Nah, sekarang berapa determinannya itu? Berapakah determinannya? Coba hitung determinannya berapa determinan untuk himpunan A determinannya berapa? Berapa Mayada? Sudah bisa kamu hitung ada determinan berapa Mayada determinan Mayada? Gimana Mayada berapa Mayada? Hah? Gimana kamu dapat negatif 4? 2 kali negatif 1 ya? Coba gimana sih kamu menghitung determinannya Mayada? Kan tinggal dibuat determinan aja ya. Gimana determinannya? 2, 2, 3. Berapa nih jadinya nih? Iya, negatif 8. Turun negatifnya. Oke ya, jadi negatif 8. Berarti dia basis bukan? Basis bukan? May ada kesimpulannya basis atau bukan? Ayo Mayada, saya ingin mendengar jawaban Mayada. Basis atau bukan? Kenapa jadi basis? Ya, karena tidak sama dengan no. Ya, oke. Gimana yang B-nya? Si siapa lagi? Husno, kembali ke Husno. Yang B-nya berapa Husno?
Jadi belum ngisi daftar hadir pun kan? Yang kemarin hari Kamis itu udah ngisi daftar hadir. Hari Kamis hari Rabu kan udah ngisi daftar hadir juga rasanya. Yang pas mata kuliah struktur kan. Gimana? Berapa hasilnya? Determinannya berapa personal? Iya, kita empat. Berarti basis atau bukan? Basis ya. Nah, ya jelas lah. Ini kan sudah disebut matrik transisi basis A ke basis B. Berarti memang atau basis karena disebut di sini sudah basis A ke basis B. Nah, jadi apa tuh artinya basis? Basis itu artinya adalah dia membangun dan bebas linear kan begitu ya nama basis itu ya. Basis itu ada dua juga syaratnya tuh jangan lupa juga. Jadi basis sendiri dia punya dua syarat yaitu dia membangun dan bebas linear. Ya. Jadi yang nama basis itu membangun. Sama kayak tadi ya. Kayak kayak di mana tadi? Kayak bilangan tadi ya, ada basis 10, ada basis 2. Kalau basis 10 itu berarti dia dibangun oleh dari 0 sampai 9 ya kan? Kalau di basis 3 berarti dibangun dari 0 sampai 2 ya kan? Nggak ada tiganya di situ. 0 sampai 2. Kalau basis 5 berarti 0 sampai 4. Nah, itu namanya membangun. Semua anggotanya dibangun oleh itu, ya kan? Nah, sekarang di sini ini disebut dengan basis. Artinya seluruh vektor yang ada di situ dibangun oleh itu. Jadi yang aslinya dibangun oleh 2, 2, 3, negatif 1, mau diubah menjadi dibangun oleh 1, 3, negatif 1, negatif 1. Kayak ini ya. Ini dibangun dengan apa nih? Dibangun dengan semen dan tidak ada kayu, ya kan? Beda dengan rumah kita dulu. Rumah kita dulu dibangun oleh kayu dan paku misalnya. Kalau ini tidak. Ini dibangun oleh beton dan apa besi ya. Itu kan. Nah, mengubah mengubah basis ini berarti ini. Basis bangunan. Itu kalau bangunan ya, diubah. Nah, dan orang saat ini banyak mengubah. Saya dulu berbasis kayu berubah menjadi berbasis beton, misalkan seperti itu ya. Nah, ini sama ini. Jadi kita ingin merubah dari berbasis A ke basis B. Pasti terjadi perubahan, ya kan? Pasti terjadi perubahan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, di sini kita lihat cara merubahnya. Nah, maka kita pertama mencari dulu vektor V terhadap basis B. Nah, V ini adalah anggota di A, ya kan? V itu anggota di A kalau. Nah, jadi anggota A kita ubah ke basis B. Nah, anggaplah dia A dan B. A dan B. Berarti sama dengan P tadi apa? P tadi adalah 22. Nah, terus ini 22. 22 sama dengan, nah, ini uh, A tadi adalah 13, negatif 1, negatif 1. Nah, 13, negatif 1, negatif 1. AB. Nah, coba ini kalau kita uraikan. Berarti kalau kita uraikan menggunakan cara aturan Kramer. Bisa ya menggunakan aturan Kramer. Masih ingat aturan Kramer bagaimana? Nah, cara aturan Kramer itu bisa digunakan asalkan syaratnya determinannya tidak sama dengan 0. Nah, kita cek nih determinannya berapa. Kok 2 ya? Betul ya 2 ya. Berarti salah tadi ya. Jawaban si Anu tadi salah ya. Jawaban si Husnul tadi ya. Mengatakan tadi ini negatif 4 ya. Yang benar adalah 2 ini. Ya kan determinannya 2 kan? Saya baru tadi saya tidak memperhitungkan juga, tidak menghitung juga. Nah, ya tidak menghitung juga hitungan si Husnul. Ketika dikatakan si Husnul negatif 4, nah saya tidak protes juga. Padahal yang benar adalah 2. Ya, kenapa? Karena 1 kali negatif satu dikurang oleh negatif 1 kali 3 positif 3. Jadinya adalah negatif 1 ditambah 3, 2. Itu tidak sama dengan 0. Berarti bisa pakai Kramer. Bagaimana caranya pakai Kramer? Nah, berarti adalah untuk mencari A, itu adalah A1 dibagi determinan A.
Hasilnya adalah A1 bagaimana? Yaitu dengan mengganti kolom pertama dengan kolom hasil. Berarti 22, berarti 0 per 2. Berarti A-nya adalah 0. B-nya Bang? B-nya adalah kita ganti kolom kedua dengan 22. Ketemu negatif 4 per 2, negatif 2. Berarti sini ketemu A-nya adalah 0, B-nya adalah negatif 2. Asli Lida. Lida menghayati benarnya. Paham lah Lida? Paham, alhamdulillah Rida paham. Yang lain paham? Iya, bagus. Jadi aturan Kramer seperti itu loh. Ini sudah saya tulis ulang nih rumus Kramer nih. Untuk mencari A adalah determinan A1 dibagi A. Mencari B adalah determinan A2 bagi determinan A. Oh iya, itu yang hari Kamis kemarin nggak dengan Mamsen nggak loh? Yang kita hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis, hari Rabu, 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 Rabu. Rabu minggu yang lalu ya. Yang hari ini dan yang hari Rabu. Yang hari ini untuk mata kuliah aljabar, yang hari Rabu untuk mata kuliah struktur. Oke, sudah. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menemukan C dan D. Nah, kita bisa menemukan C dan D. Nah, C dan D. Pada C dan D, tinggal mengganti saja di sini. Ya kan, bawahnya kan sama dua ya. Nah, coba. Coba hitung C-nya. Siapa ya? Pak Jiri sebagai korban pertama Pak Jiri. Coba hitung C-nya. Oh, geser. Oh, ada melihat ke atas. Nah, oke. Cari hitunglah C-nya dengan menggunakan aturan Kramer. C-nya ya. Kemudian D-nya nanti siapa D-nya anu Pak Jiri? Ya. Erni. Oh, Erni D-nya. Hitung D-nya R. Bahagia apa namanya adanya di atas penderitaan Erni. A1 kan mengganti kolom pertama dengan kolom hasil. Kolom hasilnya mana? Ini kan kolom hasilnya ya, dua-dua ya. Berarti dua-dua menggantikan posisi kolom pertamanya. Nah, kalau A2 berarti mengganti kolom keduanya dengan kolom hasil. Gitu. Berarti begitu juga kamu lakukan pada mencari C dan mencari D. Coba lakukan hal yang sama. Pembaginya kan tetap ya. Pembaginya tetap tetap itu ya, tetap dua. Kenapa? Tetap dibagi oleh determinan itu kan.
Yang dihapus terus lihat hasilnya tuh negatif 2 dan negatif 5 tuh hasilnya. Iya, kamu kan belum dapat lagi. Kamu mencari C aja. Belum. Itu tuh jangan ditulis tuh C dan D sama dengan itu kan belum itu belum ada tuh hapus ujungnya tuh kan belum dicari lagi. Itu sudah hasilnya itu hapus sudah itu sebelahnya juga. Ya ada itu masa itu sama dengan itu. Nah gitu loh. Nah, nah C-nya gimana cara mendapatkan C-nya? Berarti C-nya apa? Apa yang diganti? Kolom ke berapa? Ya, kolom pertama diganti dengan kolom apa? Kolom hasil. Mana kolom hasilnya? Kolom hasil. Ya, coba ganti kolom pertamanya dengan itu. Apa yang terjadi? Determinan ya, bukan matrik. Kemudian posisinya jangan harus gimana sih cara menulis pembagian? Kamu mencari nulis pembagian itu nggak, Pak? Di mana anaknya? Ah, atasnya matrik apa? Ya, ya, dibagi dengan determinan dari itu tadi ya. Berapa hasilnya tadi determinannya? Sudah tulis ya ulangi tulis determinan berapa? Hasil determinan A tadi berapa? Dua, terus ya per dua berarti. Nah, gue hitung atasnya berapa tuh? Ya, ada D-nya sudah. Karena R nih D-nya belang R nih coba R, D-nya R. Ayo D-nya R. Di speedonya tadi kamu ada, oh masih di situ. Tergabung di situ. Bisa HR nih mencari seorangnya. Yang mana yang mau spidolnya. Karena kalau menulis di buku ratakan R lah. Jangan tak ulur gitu pembagian. Sama dengannya mana R? D-nya sama dengan.
Jadi begitu cara menentukan itu untuk apa sih? Itu adalah sebagai matrik namanya matrik transisi. Jadi matrik transisi itu adalah didapat dari hasil X1 terhadap B, X2 terhadap B dan seterusnya sampai Xn terhadap B. Kalau itu peralihan dari basis A ke basis B. Begitu. Jadi nanti tinggal dikalikan. Nah, ya, untuk kemudian menentukan. Nah, untuk menentukan perubahan tadi dari bis A ke B itu tinggal dikalikan saja, ini kan sesuai dengan rumusnya tadi, ini rumusnya. Nah, P dikali dengan matriknya. Jadi kalau ZB itu sama dengan ini dikali A. Nah, jadi nanti matrik transisi ini berguna untuk apa? Berguna untuk perubahan basis tadi. Baik, ya mungkin itu saja yang dibahas tentang materi ini.